عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Al-Fursan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, berarti masih orang Sunda. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Untuk yang pertama kalinya seumur hidup saya baru ke sini dan mengangkat tema hinanya dunia. Yang dimaksud dengan dunia dalam pembahasan kita adalah bukanlah yang berkaitan dengan tempat, tanah, bumi yang kita pijak atau benda-benda ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu tidak hina. Juga bukanlah waktu, siang ataupun malam, pagi ataupun sore. Juga bukan hidup dan kehidupan. Tapi yang dimaksud hina, yang dimaksud dengan dunia yang hina adalah ada dua. Yang pertama yang bersifat materi, yang kedua yang bersifat immateri. Yang materi contohnya harta, apapun bentuknya, uang, makanan, tempat tinggal, ataupun kendaraan, perhiasan, ataupun yang bersifat immateri, yang tidak bersifat fisik. Contohnya umpamanya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kesenangan, kenikmatan. Nah, itulah yang kita maksud dengan hinanya dunia. Dan itu dijelaskan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hinanya dunia. Kata beliau, al-maqsudu bi dani'id dunya laisa muta'alliqan bil amakin wal azman. Yang dimaksud dengan rendahnya dunia tidaklah berkaitan dengan tempat ataupun waktu. Tapi yang tadi disebutkan, hinanya dunia dalam pemahaman seperti tadi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya digambarkan dengan beberapa gambaran yang menjelaskan sangat rendahnya nilai dunia. Pertama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dunia ini tempat pembuangan, tempat hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi dua makhluk, jin dan manusia. Kenapa? Karena jin dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kalau manusia, Adam dan Hawa.
Kalau jin yaitu iblis laknatullahi alaih, itu dahulu ditempatkan di surga. Manusia Allah ciptakan untuk menempati surga. Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ketika kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Setelah diciptakan, mereka ditempatkan oleh Allah di surga. Seluruh yang tersedia boleh dinikmati, kecuali satu larangan, yaitu larangan mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, nanti kalian zalim. Ternyata satu-satunya larangan ini dilanggar karena dihasut oleh si iblis dari kalangan bangsa jin. Lalu bukan hanya didekati, dipetik, bahkan dimakan. Akibatnya dua-duanya Adam Hawa plus si iblisnya diusir dari surga untuk menebus kesalahannya, dihukum untuk hidup di dunia. Jadi manusia dan bangsa jin turun ke dunia untuk menjalani hukuman. Tempat dihukumnya kita, bukan tempat untuk bersenang-senang ataupun meraih kemuliaan. Kemuliaan itu hanya didapat nanti kalau kita sudah balik, kalau kita sudah mudik. Mudiknya itu harus ke tempat asal kita, yaitu apa? Surga. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Arti dari Miftahud Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Di mukadimahnya beliau jelaskan kenapa kita harus punya kunci untuk masuk surga. Karena asalnya kita dari surga, diturunkan ke dunia untuk menjalani hukuman, nanti baliknya harus ke surga lagi agar bisa bawa kuncinya tuh. Apa kuncinya? Dibahas di kitab itu, ternyata kuncinya itu adalah ilmu. Makanya kitab Miftahud Daris Sa'adah berisi penjelasan ratusan keutamaan ilmu, baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Dari sini kita tahu, karena dunia adalah tempat hukuman, maka tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Kenapa? Karena ini tempat dihukumnya makhluk. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat juga semua yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah wa mawalah. Terus wa muta'allim wa alimun wa muta'allimun. Kecuali yang tidak terlaknat itu 4. Pertama zikrullah. Kedua semua usaha yang bisa membantu tegaknya atau terlaksananya zikrullah. Ketiga orang alim. Yang keempat orang yang muta'allim, yang belajar ilmu. 4 ini aja yang tidak terlaknat. Selain ini terlaknat. Dari sini saja kita sudah mengetahui tidak ada keagungan, kemuliaan dalam dunia ini kecuali yang berkaitan dengan keempat hal tadi. Inilah keterangan pertama yang menunjukkan bahwa dunia ini hina. Kedua, kadang Nabi SAW menjelaskan hinanya dunia dengan mengumpamakan dunia ini dengan binatang yang sudah mati. Binatang ini cacat. Ada anak kambing yang sudah putus si daun telinganya, mati.
Lalu oleh Nabi SAW dijiwir lalu diiwing-iwing. Ini nggak ada terjemahnya. Dijiwir itu di apa? Dijewer. Diiwing-iwing itu di begini-begini. Lalu bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? 1 dirham itu sekarang setara dengan 6 atau 70 ribu rupiah. 70 ribu nih mau enggak? Kata para sahabat tidak. Kalau gitu dikasih gratis deh. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, in kana hayan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia ini masih hidup dia punya aib, yaitu putus ininya, nggak berharga. Apalagi kalau dia sudah mati, tidak ada yang bisa dimanfaatkan, dimakan tidak bisa, dijual tidak bisa, cuma nambah kerjaan, harus dibuang, harus dikubur. Jadi hina, nggak ada harganya itu bangkai binatang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ladunya ahwanu indallahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibanding binatang ini menurut pandangan kalian. Jadi dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai binatang menurut pandangan kita. Apa yang kita lakukan kepada bangkai binatang? Ya pasti dibuanglah jauh-jauh. Dunia itu lebih hina lagi daripada itu. Ini gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, kadang ini lebih buruk lagi perumpamaan ini. Nabi SAW mengumpamakan dunia ini dengan kotoran manusia. Datang seorang sahabat namanya Hudair. Arti Hudair, singa kecil. Kalau singa besar, Haidar. Dalam bahasa Arab disebut isim tasghir. Isim tasghir itu kata benda yang maknanya kecil, seperti kalbun, anjing, kulaib, anjing kecil, abdun, seorang hamba, ubaid, hamba kecil, begitu. Haidar, singa besar, singa kecil, Hudair. Kata Ali Al-Hakami, al-haidaru fil asad kal malik fin nas. Haidar di kalangan para singa itu seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Rajanya para singa itu Haidar, singa yang paling kuat, yang paling ditakuti oleh singa-singa lain. Itu Haidar itu. Kebayangkan bapaknya. Horayatullah ulah serius teh. Seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hudair, ma akalta?" Hudair, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia menjawab, akaltul laham wal laban. Aku makan daging dan susu. Berarti orang punya nih ya. Lalu kata Nabi SAW, thumma yasiru ila madza. Lalu makanan yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dia menjawab, thumma yasiru ila ma qad alimta. Dia cerdas, santun juga, tidak vulgar. Dia nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahu lah, diplomatis ya. Yaitu kotoran. Apa kata Nabi SAW, demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Diibaratkan kotoran yang ingin kita buang
Ketika membuangnya juga kita nggak ingin melihatnya. Apapun yang kita makan sate kambing atau si montong gitu ya, pas dibuang, si montongnya keluar. Enggak, kita nggak pernah melirik sedikit pun gitu. Udah dibuang, dilupakan, nggak pernah diingat-ingat itu si montong harganya sekian, udah dimakan, dibuang lagi, nggak pernah diingat-ingat gitu kan. Jadi saking tak bernilainya, maka itu diibaratkan dengan kotoran. Oleh karena itulah maka para ulama ketika menjelaskan tentang orang yang beribadah, beramal soleh, dia beramal dengan amalan akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Contoh umpama rajin sholat tahajud, tapi niatnya untuk dunia. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangan saya laris. Kenapa kamu rajin saum sunnah? Biar pangkat saya cepat nanjak. Kenapa kamu mengamalkan zikir ini? Biar karir saya naik terus. Kenapa kamu baca surat Yusuf terus? Biar cepat dapat jodoh. Ada orang ibadah tapi niatnya dunia? Ada, diniatkan. Kenapa kamu rajin baca salawat? Itu kabita dengan mobil itu tuh. Mobil itu harganya 2M, makanya saya salawatin saja. Salawatnya bagus, agung, ibadah, tapi niatnya untuk dapat mobil. Ada yang begitu? Ada yang menganjurkan begitu? Ada yang ngikutin? Jangan atulah. Itu termasuk bukti rusaknya tauhid. Kalau jamaah sekalian pernah ikut kajian Kitabut Tauhid, dengan syarahnya ada Fathul Majid, ada Qaul Mufid Ta'liq ala Kitabut Tauhid Sunan Syekh Al-Utsaimin. Saya pernah bahas kitab ini setiap Jumat sore di Roja, udah selesai tapi itu di akhir kitab ini ada satu bab iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang meniatkan dunia ketika melakukan amal. Amal yang dilakukan amal akhirat, niatnya untuk dunia. Diberi judul iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amal yang dilakukannya. Lalu diberi syarah, hadza min naqsit tauhid. Ini bukti kurangnya atau rusaknya tauhid seseorang. Niat beramalnya itu bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Rusak tuh tauhidnya. Sebagian ulama mengumpamakan itu dengan orang yang memiliki sebuah sendok yang terbuat dari emas, dihias oleh berlian, mahal, miliaran. Tapi ini sendok yang mahal itu dipakai untuk menciduk kotoran manusia. Betapa mahal dan agungnya ini sendok dan betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Maknanya ibadah yang dilakukan itu agung, mulia, tinggi nilainya. Tapi ibadah yang agung itu dijadikan alat untuk meraih dunia. Ini saking hinanya, rendahnya, tak bernilainya dunia. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diumpamakan dengan sesuatu yang setiap orang tak mau melihatnya, tak mau menciumnya, tak mau dekat-dekat dengannya, kan gitu, yaitu kotoran. Inilah yang kedua, bukti tentang hinanya dunia. Yang ketiga, kadang-kadang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia ini saking tak berharganya
maka dibanding nilai sehelai sayap seekor nyamuk, maka sayap seekor nyamuk itu lebih berharga daripada dunia. Berkata Nabi SAW, kata beliau, inna dunya law anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah punya nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun setetes, walaupun seteguk. Kalau dunia ini punya nilai walaupun sedikit, yaitu senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau kita jangankan sayapnya sehelai, dengan nyamuknya sekarung, nggak ada harganya ya, dibuang. Ada sebagian orang memanfaatkan itu sebagai pakan makanan burung mungkin, atau untuk makanan ikan mungkin, ada sedikit nilainya lah lumayan. Dunia itu lebih rendah lagi daripada itu. Kalau umpamanya dunia ini ada harganya, orang yang durhaka, orang kafir, orang yang menentang tak akan diberi walaupun setetes air. Karena itu maka sekalipun orang durhaka kepada Allah, Allah kasih dunia. Walaupun orang itu kafir, Allah beri tidak tanggung-tanggung dalam jumlah yang banyak. Ada orang yang kafir tapi kaya banyak, malah orang terkaya Indonesia, orang terkaya dunia kan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang kaya kafir, tidak. Kenapa orang kaya, orang kafir kok diberi kekayaan, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi popularitas, diberi pendukung yang banyak? Karena tak ada harganya semua yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu bukanlah bukti dari kemuliaan orang tersebut. Mulia tidaknya manusia tidak dilihat dari sebanyak apa harta yang dimilikinya, setinggi apa jabatan pangkat yang sudah diraihnya, seluas apa kekuasaan yang sudah ada dalam genggamannya. Tidak dilihat dari itu, tapi dilihat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa di antara kalian. Yang paling takwa, paling mulia diaplikasikan. Takwa bukan sekadar omongan di mulut. Takwa itu aplikasi, pengamalan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Itu definisi umum dari takwa, imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi, itu takwa. Dan orang bisa begitu karena ada iman, dan orang bisa iman karena adanya ilmu. Ilmu melahirkan iman, iman melahirkan amal, iman dan amal melahirkan ketakwaan. Itu yang melahirkan kemuliaan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu gak akan bisa jadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bodoh gak akan bisa jadi orang bertakwa. Maksudnya bodoh tentang syariat, bodoh tentang Allah dan syariatnya. Bagaimana bisa mengenal Allah, bagaimana bisa ibadah dengan benar kalau bodoh? Kalau tidak bisa ibadah dengan benar, bagaimana bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Takwa itu wajib didasari oleh ilmu. Ini yang melahirkan kemuliaan. Makanya tadi disebut semua dunia ini terlanat, semua yang ada di dalamnya terlanat kecuali
yang tidak akan terlanat, yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu, ini akan terhindar dari laknat, akan Allah muliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, kemuliaan orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Jadi kemuliaan tidak diukur oleh dunia, tidak diukur oleh harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, sanjungan orang, apresiasi, pujian, pengakuan orang. Tidak, karena semua itu hina. Tidak boleh memuliakan orang karena dunia yang dimilikinya, karena dunia ini sekali lagi rendah dan hina. Sampai-sampai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak bernilai walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk. Kalau dunia punya nilai walaupun sebanding dengan sayap nyamuk, orang kafir kelaparan tuh, orang kafir kehausan tuh, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum walaupun setetes air. Inilah ungkapan ketiga hinanya dunia, yaitu tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Sudah 3 poin ya. Yang pertama apa coba? Lebih hina daripada bangkai binatang. Kedua, seperti kotoran manusia. Yang ketiganya, seperti tidak lebih bernilai dari sehelai sayap seekor nyamuk. Yang keempat tentang gambaran dunia adalah dari aspek waktu, dunia itu super singkat. Dibandingkan, kayak singkat atau lama itu harus ada perbandingan loh ya. Bagi kita 5 jam, 6 jam singkat. Atau sehari semalam masih singkat. Nah, bagi semut mah itu seumur hidup atau semut berapa usianya? Ada 2 hari. Itu seumur hidup itu. Bagi kita sangat singkat. Ada perbandingan. Bandingkan dengan kehidupan baik di alam kubur apalagi di akhirat. Berapa lama sih kita hidup? Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang, sedikit sekali yang lebih dari itu. Di antara kita sekarang sudah ada yang 70? Ada? Ada tuh. Jarang, Bapak termasuk makhluk langka. Kata Nabi SAW, jarang yang seperti itu. Kalau saya belum 70, baru 17 lebih. Jadi rata-rata umur sekian. Anggaplah usia kita 100 tahun. Menurut kita lama. Tapi coba bandingkan, setelah kita mati kemana kita pergi? Ke alam kubur ya. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama itu teh? Duka teh, nggak tahu. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat. Yang jelas bakal lebih lama daripada hidup kita. Anggap sajalah 10.000 tahun. Hidup kita di alam barzah dibanding 100 tahun. 100 tahun ini lama apa sebentar? Sangat sebentar dibanding 1000 atau 10.000 tahun. Ringkas.
Setelah kehidupan di alam barzah berakhir, julgur, dunia hancur, kiamat terjadi. Sangkakala ditiup semua binasa, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala, hancur binasa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Banyak ayat yang menjelaskan begitu. Tapi nanti akan dibangkitkan kembali. Mulailah kita masuk ke fase kehidupan berikutnya. Kita hidup di 4 fase kehidupan. Pertama di alam rahim, cuma 9 bulan, lebih singkatnya. Kita sudah nggak ingat, tidak merasakan apapun, tiba-tiba jelek segede gini. Nanti setelah lahir kita fase kehidupan kedua di dunia, puluhan tahun. Nanti pasti kita mati. Masuk fase kehidupan di alam kubur, lebih lama daripada kehidupan di dunia. Setelah kiamat kita masuk alam baru, di sana yang lebih mengerikan lagi. Ketika dibangkitkan saja, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang mengenaskan. Kita semua telanjang, kita semua tak beralas kaki. Kita semua tidak dikhitan lagi, walaupun di sini sudah dikhitan, di sana utuh lagi. Terus ini padang mahsyar itu rata, nggak ada yang cekung, yang cembung, nggak ada bangunan, nggak ada gunung, nggak ada lereng, tidak ada lubang, tidak ada tempat yang lebih tinggi, yang lebih rendah, tidak ada pepohonan, tidak ada tenda. Matahari dekat 3 mil, panasnya nggak ketulungan tuh. Semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam semata kaki, sebetis, sepinggang, ada yang juga setelinganya. Tergantung amal mereka di dunia. Jangan diukur dengan kondisi di dunia. Dehidrasi dong, kering. Ya itu kalau di dunia, di akhirat beda lagi. Semuanya kepanasan. Tapi ada beberapa orang tertentu dengan amal yang istimewa, yang hebat, yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang ketika itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Mereka teduh ketika semua orang kepanasan. Mereka merasakan kenyamanan ketika semua orang keresahan. Mereka merasakan keamanan ketika semua orang merasakan ketakutan. Ada orang-orang yang spesial di akhirat karena mereka juga spesial ketika di dunia. Kita tidak akan membahas 7 golongan ini, bukan itu materi kita. Antum pasti sudah pernah mendengar pembahasan ini ya. Ini gambaran singkat saja. Di padang mahsyar, lalu setelah itu kita dihisab. Proses hisabnya juga membuat tegang, membuat takut, membuat gemeter. Seluruh pandangan ke bawah, saking takutnya, tegangnya, menyesalnya, dan semuanya. Lalu terakhir melewati sirat, di bawahnya neraka. Dan sirat ini gambarannya mengerikan. Pertama, sirat itu kecil, jembatan ini kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, balaghani anna sirat ahadda minas sayf. Telah sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Lebih kecil, itu yang sahih. Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa sirat itu sekecil rambut
di belah 7 nggak ada riwayatnya. Tapi betul kecil ya gitulah. Pertama kecil, kedua licin, disebut muzillah, mudhillah. Kata orang Sunda mah matakti sereule, matakti kosewad, matakti jongjolong, matakti kusruk, gitunya. Banyak tuh apa nama istilahnya dalam bahasa Sunda. Bikin kepleset, bikin jatuh. Terus yang ketiga sangat gelap. Teka tinggali curug-curug acan. Telunjuk kita sendiri pun tidak kelihatan. Bayangkan jembatan kecil, licin, gelap. Persentase selamat bisa nyebrangnya itu berapa? Mungkin di antara kita ada yang pernah nyebrang sungai, tapi jembatannya itu hanya satu batang pohon kelapa. Ada? Saya pernah. Dulu waktu masih muda banget ya, itu suka cross country ke Gunung Tangkuban Parahu di sana. Ada sungai, ada jembatan dari batang kelapa, ada pegangannya. Gemeter itu. Padahal gede ya. Ini bayangkan, sebesar atau sekecil, bukan sebesar, sekecil bagian tajam sebuah pedang. Gelap lagi, ya licin lagi. Selain itu dari dalam neraka ada batang-batang besi yang hidup, lalu menyambar orang-orang yang sedang menyeberang di atasnya. Ibarat kaki gurita raksasa, tapi terbuat dari besi yang lewat disambar. Gimana bisa mudah ya enggak? Kegambar super sulitnya, sangat menakutkan, sangat menegangkan. Nggak bisa kita, nggak mau nyebrang, takut. Nggak bisa, harus nyebrang, digiring gitu. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Tapi ada beberapa orang yang selamat, tergantung amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari, ada yang jalan biasa, ada juga yang merangkak. Tapi akhirnya sampai juga dengan badan atau tubuhnya terkoyak-koyak oleh besi-besi yang mengait tadi. Tergantung amalnya. Gelap gimana? Orang-orang yang beriman punya cahaya di sana. Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari itu engkau lihat orang-orang mukmin, mukminat itu cahayanya itu terang benderang di depannya dan di sebelah kanannya. Adapun orang-orang munafik, cahaya cuma sebesar jempol, itu kadang-kadang padam. Terlihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin takut cahayanya padam seperti orang munafik, maka mereka berdoa, Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Orang munafik ketika padam, gelap, melihat orang mukmin cahayanya terang benderang, mereka berseru, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang munafik, laki perempuan, berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami nebeng ikut bersama cahayamu. Ingin ikut orang munafik ke cahaya siapa? Orang-orang mukmin. Qila irji'u wara'akum faltamisu lahu nura.
Balik lagi sama kamu ke belakang, cari cahayamu sendiri. Nggak boleh ikut nebeng. Orang-orang munafik teh ngomong, kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian, kita teh sohib loh. Kan orang-orang munafik ikut sholat berjamaah di masjid, ikut kajian-kajian, ikut ngumpul-ngumpul bersama Nabi dan para sahabat, suka ikut tuh. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Dijawab bala, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Betul, kalian dulu bersama-sama kami, walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian sudah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Apa maknanya? Ini salah satu di antara makna fitnah berdasarkan ayat ini adalah menjerumuskan diri ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik ketika jauh dari orang-orang beriman, mereka enjoy dengan dosa dan kemaksiatannya tuh. Di hadapan sesama mukmin ngaku iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jaim, jaga image. Tapi ketika menyendiri jauh dari orang beriman, siga kuda lepas tina gedogan. Kayak kuda lepas dari kandang, bebas sebebas-bebasnya. Salah satu makna fitnah adalah dosa dan maksiat. Walakinnakum fatantum anfusakum, kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri. Artinya kalian sering bermaksiat, menjerumuskan diri kalian ke dalam dosa dan maksiat di luar atau di belakang kami. Wa tarabbastum, dan kalian selalu nunggu-nunggu kesempatan untuk menikung dari belakang. Wartabtun, dan kalian ragu. Wa gharratskumul amani, kalian telah dilambungkan dengan angan-angan. Orang-orang munafik, jangankan di kita, di circle Nabi dan para sahabat juga ada. Makanya tak heran kalau di lingkungan ikhwan akhwat ngaji tahunan tapi karakternya tetap buruk, ada apa tidak? Ada. Ada yang sudah lama ngaji tapi berani terlibat pinjol. Tahu itu riba. Kalau saya tahu banyak yang ngeluh nangis, Ustadz Bamil nangis, saya terlibat pinjol, saya khilaf, gimana solusinya? Bayar, saya bilang. Mungkin maksudnya berapa hutangnya saya lunasi, meren gitu maksud namanya. Tos jawaban saya harus dibayar, ya bayarlah. Ada yang terlibat judo, terlibat narkoba juga ada, terlibat pencurian juga ada, bahkan ke masjid dengan niat mencuri juga ada. Umumnya kan sendalnya. Tapi tidak hanya sendal loh, hati-hati kenceng tuh. Ada beberapa laporan di Jakarta ada, di Bandung juga ada. Saya tidak nuduh kalau di sini adanya. Mungkin ada, semoga tidak ada, semoga sih. Umpamanya kenceng berjalan. Kalau akhwat kan tidak ingin riya, ditutup sama kerudung masuk. Jadi nggak tahu berapa yang dimasukkan, sudah. Ada juga yang sebaliknya tutup kerudung ngambil. Agak lama tuh, lewat saja. Loh, tadi penuh sekarang setengahnya. Ada yang kayak begitu tuh. Beberapa laporan ada. Jadi orang-orang yang nyebelin, tengil kayak gitu selalu ada. Di lingkungan yang baik juga ada. Jangankan kita, di lingkungan Nabi SAW juga ada. Jadi orang munafik bareng-bareng, tapi nanti di akhirat kayak air dengan minyak terpisah, nggak bisa lagi nebeng. Karena itu maka ketika di akhirat terseleksi
nasibnya ditentukan oleh amalnya, maka terjerumuslah mereka ke dalam neraka. Nah, sampai yang nyebrang selamat baru ke surga, maka itulah terminal akhir dari kehidupan kita, ke surga atau ke neraka. Karena kita begitu nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan disuruh menempati surga, maka nanti harus kembali mudik ke surga lagi. Setelah menjalani hukuman yang sangat panjang dan melelahkan, harus kembali mudik ke surga tempat asal kita nanti. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya, tak ada keburukan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Maka di surga tak ada lagi keburukan. Kalau di dunia semua kebaikan bercampur keburukan. Semua yang enak bercampur resiko keburukan. Coba kita makan yang enak, ada resiko. Resikonya apa? Selain nikmatnya itu terbatas, semua kenikmatan itu hanya hitungan. Ada yang hitungan detik, ada yang hitungan menit, ada yang hitungan jam. Makan enaknya itu berapa menit? Sepiring pertama, ya enggak? Lapar gitu. Kemudian ada makanan sepiring metung dengan lauk yang sesuai dengan keinginan kita, chefnya juga jago masak. Nikmat piring pertama, habis, nambah piring kedua. Senikmat yang pertama? Enggak, sudah agak enak, tapi dikereyeh. Dikereyeh itu terus habis, nambah lagi piring ketiga. Enak? Enak sudah. Dipaksa, aduh nyerah deh. Di sini masih ingin. Karena enak, ini udah nolak. Sering gitu? Sering. Sudah nggak nikmat lagi. Berapa menit tuh? Terus beresiko apa? Resikonya gemrot. Dan gemrot itu bukanlah satu-satunya keburukan, tapi menyimpan banyak keburukan. Berarti lemak bertambah tuh. Kolesterol naik tuh, kadar gula naik tuh, terus asam urat naik, berakibat tensi naik, berakibat pembuluh darah tersumbat, berakibat kerja jantung harus tambah berat. Udahlah, akhirnya loyo dari segala segi. Itu keburukan dari makan. Tidur, berapa lama kita nikmat tidur? Jam-jaman. Kalau tidur seharian pusing kita, ya enggak? Bisa kena erep-erep itu. Yang erep-erep itu salah satunya kebanyakan tidur. Semua kenikmatan terbatas dan ada resiko. Coba makanan apa yang paling kita sukai? Si montong umpamanya. Gulanya tinggi, lemaknya tingginya, terus kalorinya juga tinggi. Harganya jangan lupa tinggi juga gitu. Jadi serba tinggi bikin stres. Nikmatnya nggak seberapa. Tapi kan saya mah selalu dikasih gratis, tetap gulanya, lemaknya, asam uratnya, macam-macamnya beresiko. Itu di dunia. Di akhirat tak ada lagi semua resiko keburukan. Makan kita bukan karena lapar, bukan karena kebutuhan, tapi murni untuk merasakan lezatnya rasa makanan. Kita di dunia tidur nikmat karena lemahnya kita, butuh recovery, butuh pemulihan, butuh tidur. Tapi di akhirat tidur kerugian. Harusnya berbahagia, bersenang-senang, merasakan kenikmatan, terus tidur rugi. Tidur ketika saatnya harus berbahagia adalah sebuah kerugian. Makanya di akhirat, di surga tidak ada tidur.
Terus ngapain itu? Senang-senang, nggak ngantuk, nggak capek, nggak lelah, nggak butuh recovery, pemulihan, nggak. Hanya senang-senang. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Lihat perbandingan waktu hidup di akhirat, di alam kubur dengan di dunia. Ternyata 100 tahun hidup di dunia terasa amat sangat singkat dibanding di alam kubur, dibanding di akhirat. Karena di alam kubur jauh lebih lama, di akhirat selama-lamanya, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar nyaman, nikmat, bahagia, selamat hidup di alam kubur dan di akhirat. Kebanyakan orang hanya mikir bahagia, nikmat di dunia. Ya, kepikiran bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat, gimana nanti. Mestinya terbalik, nanti gimana ya? Oh, nanti kita harus bahagia. Siapkan sekarang. Nah, dunia kita jalani sebagai ikhtiar perjuangan agar di akhirat bahagia, di alam kubur bahagia. Gimana caranya? Ibadah dan amal soleh. Dunia ini tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Kita di sini hanya menanam, panennya nanti di sana. Di sini kita hanya berkorban, di sini kita hanya berbuang, memetik hasilnya nanti di akhirat. Dari sisi ini pun lihat, dunia ini bukan cita-cita. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan sebagai tujuan dari ilmu kami. Jangan jadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kami dan tujuan pokok dari ilmu yang kami pelajari ini. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan hinanya dunia. Karena itu, maka mengejar dunia berarti mengejar kehinaan. Mengejar dunia berarti menjerumuskan diri ke dalam kotoran. Mengejar dunia berarti menyiapkan diri untuk menjadi bagian yang terlaknat, sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Ada beberapa pengecualian yang tidak akan terlaknat, ya. Jadi seperti itu. Lalu apa bahaya atau fitnah dari dunia yang selalu kita kejar? Nah, untuk bisa selamat dari jeratan dan jebakan dunia ini, maka perhatikan bahaya dari mengejar dunia. Apa saja? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan fitnah dunia ini ada tiga jenis, bukan 3 poin. Satu jenisnya ada puluhan poin. Pertama, fitnah ketika mencari dunia sebelum dunia itu dimiliki. Maksud dunia itu adalah tadi harta, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, dan yang sejenisnya, ya. Termasuk juga pujian orang, sanjungan orang, apresiasi orang, pengakuan orang, penilaian orang, likes orang, atau jempol yang orang berikan kepada kita. Itu yang dimaksud, ya. Jadi fitnah pertama adalah fitnah ketika mencari dunia. Nanti ada beberapa poin sebelum dunia itu dimiliki. Kedua, fitnah setelah dunia itu kita miliki. Setelah kita punya uang,
Setelah kita punya jabatan, setelah kita punya pangkat, punya kekuasaan, punya popularitas, punya ini, punya itu, fitnahnya berbeda dengan yang tadi. Itu yang kedua. Ketiga adalah fitnah ketika menggunakan dunia ini. Itu 3 jenis fitnah yang berbeda. Dan 3-tiganya sangat amat berbahaya. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Fitnah dunia sebelum dunia itu dimiliki. Fitnah dunia ketika kita mencari harta. Ini ada beberapa poin. Poin pertama dari fitnah dunia ketika mencari dunia adalah, waktunya sudah habis. Kita jelaskan lain kali aja, mungkin 3 tahun yang akan datang. Sebab harus mengejar kereta, khawatir macet, ketinggalan. Tapi kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab ya. Kita ngaji hanya 1 jam, karena ini kan hari kerja. Siapa yang hadir hanya 2 kemungkinan. Pertama yang sudah pensiun, berarti aki-aki dan nini-nini. Kedua pengangguran. Ada yang ketiganya orang yang betul-betul pencari ilmu. Dia izin dari kerja. Kalau ngewarung dia tutup dulu atau diserahkan dulu. Jangan dulu atuh. Jangan dulu diinikan. Jadi karena kebanyakan sudah sepuh, cukup ngaji 1 jam. Setelah itu baru tanya jawab ya. Taib, untuk bapak-bapak silakan bisa langsung. Untuk mak-mak boleh pakai catatan. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan, karena sudah ada mic masing-masing tempat, jadi kita silakan untuk bertanya dengan langsung. Pertama kan berjalan untuk yang bapak-bapak, barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang menyikapi amalan dunia yang kita lakukan menjadi amalan akhirat dengan mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya. Baik, barakallahu fik. Amalan yang kita lakukan ada 4 jenis. Pertama, amalan yang wajib. Kedua, amalan yang sunnah. Ketiga, amalan yang mubah. Keempat, amalan yang haram. Adapun amalan yang wajib dan sunnah, agar manfaat dan bisa menyelamatkan kita dari azab neraka di akhirat nanti, maka wajib diikhtiarkan agar 2 amalan itu makbul dan mabrur, diterima oleh Allah. Ada 4 syaratnya. Syarat diterimanya amal. Tidak semua amalan wajib, sholat, saum, zakat, haji itu langsung diterima, tidak. Banyak yang ditolak. Agar diterima, maka perhatikan 4 syarat berikut. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kalau niatnya untuk dunia, percuma. Selain ditolak juga diazab. Contoh sholat, fawailul lil musallin alladzina hum, salah satunya alladzina hum yuraun. Celaka orang sholat, alias akan diazab, yaitu orang yang riya. Salah satunya yang riya. Dan semua ibadah begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Amal tergantung niat dan setiap orang hanya peroleh balasan sesuai dengan niatnya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami berikan, tak akan dikurangi sedikit pun. Tapi merekalah orang-orang yang gak akan dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Ini orang yang meniatkan amal akhirat untuk dunia seperti itu. Jadi wajib ikhlas meniatkan amalan akhirat untuk kebahagiaan di akhirat. Niat. Syarat kedua, mutaba'ah. Cara melaksanakannya jangan dikarang sendiri, jangan disesuaikan dengan adat, budaya, kultur, kebiasaan. Tapi cara mengamalkan ibadah tersebut harus contoh kepada Nabi SAW. Itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, konsekuensi ibadah hanya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, konsekuensi ibadah kepada Allah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Mutaba'ah sesuai sunnah, ya. Ini yang kedua. Ketiga, tidak hanya cukup dua. Yang ketiga adalah al-akhdhu bil quwwah. Melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan, bukan ala kadarnya, bukan seadanya. Walaupun ikhlas sesuai sunnah tapi asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik sempurna, kita punya pekerja, pembantu, tapi kerjanya asal-asalan. Nyupir nggak bersih, nyuci piring, nyapu, ngepel masih kotor, beres-beres nggak beres juga, digaji tetap. Kesel nggak kita? Kesel. Dimarahi, nggak terima, udah pecat, ganti dengan yang baru, kan gitu. Kalau asal-asalan, jadi wajib sungguh-sungguh. Dan yang keempat, al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera, tidak lelet, telengle, tetalangke, tehararese, tekudu diteke. Itu lelet, lemot. Kita aja kalau nyuruh ke anak, nyuruh ke murid, nyuruh ke pembantu, tolong ini, tolong itu, iya nanti, tapi nggak dikerjakan juga. Kesel nggak? Kesel, marah. Nyapu, ya sabar, ayo segera, tenang. Apa yang kita lakukan? Ambil sapu, jebrot gitu kan? Nggak nurut tuh. Allah menyatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera. Wala taniya fi dzikri, jangan lelet dalam mengingatku. Jadi 4. Agar amal kita diterima. Ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nazrin syarah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi lakukan amal yang fardu, yang sunnah dengan memenuhi 4 ini. Ketiga, amalan mubah. Mubah itu seperti tidur, makan, olahraga, mencari nafkah, itu mubah. Amalan mubah bisa berubah menjadi ibadah, menjadi maksiat, atau tetap dalam kemubahannya. Tergantung 2. Pertama niat, kedua cara. Niatnya benar, caranya bagus, bisa jadi bernilai ibadah. Contoh, makan itu mubah, mau makan mau tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau makan kita niatkan untuk sesuatu yang baik. Kenapa kamu makan yang bagus, bergizi gitu? Agar saya sehat, kuat, agar ibadah berkualitas. Kalau sakit-sakitan nggak bisa saum sunnah. Kalau sakit-sakitan nggak bisa bangun malam. Kalau sakit-sakitan ngaji di kajian cuma kuat 5 menit. Makanya saya harus sehat. Salah satu upaya sehat, makan yang benar.
olahraga juga begitu. Itu yang pertama. Kedua, terapkan sunnah dalam hal makan. Basmalah dulu, pakai tangan kanan, kalau ngariung ambil yang terdekat. Ya gulam sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat, jangan ngambil yang jauh. Sekarang kalau yang terdekatnya sambal, lauknya yang jauh. Boleh nggak? Di sana kambing, ikan, ayam, telur. Di sini sambal, lalap, teri gitu. Kita ingin ngambil, boleh nggak? Boleh. Larangan tersebut ambil dari yang terdekat. Kalau makanan yang tersaji, yang dekat, yang jauh sejenis. Umpama kurma gitu. Atau dukuh gitu. Kenapa dilarang ngambil yang jauh padahal ada yang dekat? Pertama sejenis, yang kedua ngambil yang jauh itu pertama simbol keserakahan. Kalau yang dekat pasti bagian kita kan. Kita ambil dulu bagian yang orang, agar bagian kita lebih banyak. Apa akibatnya? Orang lain mikir, loh bagian saya diambil. Akhirnya pacorok kokod. Nggak ada istilahnya itu, nggak ada terjemahan. Akhirnya ya bisa ribut gitu. Madarat, ya. Itu adab sunnah ketika makan. Terus setelah makannya hamdalah, terus berdoa. Siapa yang makan lalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni. Lihat. Makan itu ibadah. Bismillahnya ibadah, pakai tangan kanan dengan niat untuk menerapkan sunnah juga ibadah. Niatnya untuk kesehatan, dan kesehatan nanti dipakai menopang ibadah juga ibadah. Ditutup dengan doa ibadah. Kata Nabi SAW, diampuni semua dosa-dosanya. Lihat, makan pun jadi ibadah kalau niatnya benar, caranya benar. Tapi bisa menjadi maksiat kalau niat salah, cara salah. Pertama, niatnya umpamanya, kenapa kau makan banyak? Karena biar kuat dipukuli orang, biar larinya kenceng, karena nanti malam mau operasi. Kalau ketahuan mencuri, biar larinya kenceng. Kalau kepegang, biar dipukulnya juga kuat. Nah, niatnya salah tuh. Untuk maksiat kesehatannya, ya. Terus menerapkan sunnah syaitaniyah. Yang tangan kiri, la tasrabu bishimal fa inna syaitan yasrabu bishimal. Makan minum dengan pakai tangan kiri itu sunnah setan. Terus apa tadi, tidak basmalah, setan ikut makan. Terus ngambil dari jauh lagi. Akhirnya orang ribut karena haknya diambil sama kita, ngambil punya kita, berantem nanti di sana. Jadi dosa. Yang mubah bisa menjadi dosa. Olahraga mubah. Tapi kalau niatnya saya olahraga itu agar peredaran darah lancar, sehat, otot kuat, stamina kuat. Apa akibatnya? Bangun malam bisa sejam 2 jam kuat. Setiap Senin Kamis saum. Setiap baca Quran odoj itu 1 jam bisa. Setiap kajian 2 jam tagen. Tidak singsiremen, tidak cangkel, tidak nyeri cangkeng, dan seterusnya. Karena staminanya kuat. Jadi saya olahraga itu untuk menopang ibadah. Maka jadi ibadah. Bisa maksiat? Bisa. Kenapa kamu rajin lari? Latihan bela diri? Iya. Sebab pekerjaan saya berisiko. Kalau nanti lagi nyungkil jendela rumah orang ketahuan, bisa lari kenceng. Kalau dicegat, saya sudah siap jurus. Nah, gitu. Itu jadi maksiat. Latihannya juga, olahraganya juga, ya. Jadi yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Mau tidur itu media untuk menghapus dosa dan meraih pahala. Sebelum tidurnya berdoa, baca beberapa ayat yang disarankan, gitu ya.
ketika sudah tidur malamnya bangun, kata orang Sunda lilir, bangun sebentar, ada zikir tertentu lalu tidur lagi. Pas bangun baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu jadi ibadah, ketika doanya ibadah ya, ketika menerapkan sunnahnya juga ibadah. Jadi yang mubah pun bisa bernilai ibadah sampai ke akhirat. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang haram, akan tetap keharamannya tidak bisa berubah menjadi mubah apalagi ibadah walaupun dengan niat yang benar. Tetap saja dosa, nggak bisa berubah menjadi ibadah. Orang mencuri, untuk apa? Bangun masjid niatnya. Niatnya bagus, bagus, tapi amalnya buruk, maka tetap dosa. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, cara harus bagus, ya. Tidak boleh caranya buruk walaupun tujuannya bagus. Umpamanya seseorang melakukan sebuah dosa tapi dengan niat yang bagus. Apa contohnya? Menatap akhwat. Nggak boleh, itu dosa. Saya tahu, tapi kan niat saya bagus. Apa niatnya? Mensyukuri nikmat Allah. Itu nikmat Allah, kecantikan wanita saya syukuri dengan saya. Itu salah. Tetap aja dosa. Makanya dosa tetap dosa, nggak bisa berubah menjadi baik, menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia menepis, membela, saya tidak berniat begitu umpamanya ya. Ada orang yang mencela kita, menggibahi kita, kita tegur, jangan begitu. Niat saya baik agar antum berubah. Niat saya baik, ini nasihat untuk antum. Nasihat tapi bentuknya apa? Ghibah atau mencela. Tidak berubah menjadi ibadah. Tetap aja haram, tetap ghibah, tetap mencela, dan tidak berubah menjadi nasihat yang berpahala ya. Nah, begitulah caranya agar kita seluruh amal kita bermanfaat di akhirat. Hanya 3 jenis amalan. Amalan wajib dan amalan sunnah dengan syarat niatnya harus benar, caranya harus benar. Ketika niat salah, cara salah, amalan baik pun berubah menjadi maksiat. Lihat sholat menjadi maksiat kalau niatnya salah, ria, dan caranya salah, maka terancam dengan neraka. Begitu juga saum, begitu juga haji, begitu juga umrah. Kalau amalan wajib niatnya ikhlas dan wajib mutaba'ah. Kalau enggak berubah menjadi maksiat. Demikian juga amalan sunnah, niatnya harus benar dan caranya harus benar. Adapun yang mubah, bisa tetap dalam kemubahannya. Kalau dia niatnya biasa saya makan karena lapar, tidur karena ngantuk gitu, dan tidak menerapkan sunnah di sana, maka tidak bernilai dosa, tidak bernilai pahala. Mubah tapi bisa berubah menjadi berpahala kalau niatnya baik, caranya menerapkan sunnah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Sebelum dilanjutkan yang Iwan, ada dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan yang berulang-ulang, Tan? Habis maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat lagi, Tan. Nah, ini bagaimana cara mensiasati kita supaya terhindar dari kemaksiatan tersebut? Terus apabila ada orang yang sudah tahu tentang ilmu syar'i, tetapi dia masih menggunakan riba, Tan. Nah, itu seperti apa hukum dan bagaimana usaha untuk menghindarinya, Tan? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir, tinggal 9 menit lagi. Ada 2 pertanyaan. Orang dosa tobat, dosa lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua?
Iya ada. Orang seperti itu disebut memiliki jiwa lawwamah, nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada 3 jenis jiwa. Yang terbaik mutmainnah, kedua lawwamah, ketiga ammarah. Nafsul mutmainnah jiwa yang cenderung kepada kebaikan, kebenaran, ibadah, amal soleh, anti dosa dan maksiat. Ini sebaik-baik jiwa. Kedua di bawah itu nafsul lawwamah. Lawwamah itu berasal dari kata lama yalumu. Pelakunya disebut laim. Lama itu mencela. Lama yalumu. Laim yang mencela. Salah satu karakter orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Lama itu la ham alif mim, lama. Bukan lama bahasa Indonesia, Kadek. Artinya mencela. Orang yang mencela, pelakunya subjeknya disebut laim. Kalau mencela sekali 2 kali. Tapi kalau terus-terusan sering mencela disebut lawwam. Dalam bahasa Arab disebut sighat mubalaghah. Masuk huruf tak marbutah lil mubalaghah lagi. Jadilah lawwamah. Nafsul lawwamah harusnya jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela diri sendiri. Karena sering terjerumus ke dalam dosa. Jadi ketika orang itu berdosa, aduh dia menyesal, nangis sampai bertobat. Ya Allah, saya tobat nggak akan begini-begini lagi. Diterima tobat. Minggu depan terjerumus lagi. Lalu dia celak lagi. Kenapa saya begini? Kenapa tahu itu haram kok dilakukan gitu ya? Itulah nyambung ke pertanyaan kedua. Tahu ilmu syar'i tapi riba, pinjol tadi. Yang ngaji ada yang terlibat pinjol ya. Nah, jadi dia mencela diri sendiri ketika tobat. Nanti terjerumus lagi, tobat lagi mencela diri sendiri. Karena sering maka disebut nafsul lawwamah ya. Bagaimana orang seperti ini? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya apakah kalau seseorang tobat lalu berbuat lagi, tobat lagi, berbuat lagi, tobatnya itu diterima atau tidak? Beliau menjelaskan, kalau ketika tobatnya itu memenuhi syarat tobat, 7 syarat tobat diterima. Pertama, berhenti dia dari dosanya. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Ini 3 syarat asal, 3 syarat pokok. Yang 4-nya berkaitan dengan waktu ya. Waktunya sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat. Terus kalau dosanya berkaitan dengan orang, minta maaf. Terus ikhlas, 7. Tapi yang intinya 3. Berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau ini sudah ada, diterima tobatnya, dosanya terhapus. Karena sudah memenuhi syarat, di antaranya bertekad tidak akan mengulang. Sebulan kemudian mengulang tanpa direncanakan. Kenapa mengulang? Terjebak dengan keadaan. Saat itu imannya sedang rapuh, keadaan mendesak, sehingga tergoda lagi tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Karena tobat yang lama bertekad tidak mengulang. Makanya tidak ada syarat tobat itu tidak mengulangi dosa, tidak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang. Beda kan? Bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang. Kalau sudah bertekad tidak mengulang, mungkin mengulang? Mungkin, tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Nah, kecuali kalau umpamanya, sementara ini saya berhenti dulu, nyesal.
Karena apa? Umpamanya judi atau mabuk atau zina, waliyadzubillah. Lagi banyak uang, bokeh habis. Tobat dulu Nanti dapat proyek lagi, berbuat lagi. Mabuk kan butuh biaya. Judi, apalagi judi gitu ya. Zina, konon 80 juta. Mahal gitu. Proyeknya harus miliaran. Sekarang bokeh, tobat dulu. Nanti kalau dapat proyek lagi, berbuat lagi. Itu ada rencana tidak? Ada, maka nggak sah tobatnya. Tidak diterima. Dosanya tidak terhapus. Tapi kalau orang sekarang benar menyesal, saya tobat, bertekad saya tidak akan mengulang, akan menjauh gitu. Ternyata sebulan 2 bulan kemudian terjebak dalam sebuah keadaan yang menyebabkan dia itu tergiur lagi. Lalu terjerumus lagi baik ke dosa yang sama atau dosa yang lain. Ini dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Ya. Terus bagaimana caranya agar kita tidak terjebak lagi? Pertama, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini diistiqomahkan. Baca tuh doa sering-sering, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tuh Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca tuh Allahumma gfirli dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampuni dosaku, sucikan hatiku, jaga farajku. Ini doa dari Nabi SAW ketika ada orang datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau ada lelaki yang menzinahi ibumu, bibimu, putrimu? Bagaimana merasa, demi Allah saya tidak suka. Demikian juga orang lain. Wanita yang kamu zinahi itu ibu dari anaknya. Kalau dia belum punya anak, dia pasti anak dari ibunya dan bapaknya, bibi dari ponakannya, kakak dari adiknya, dan seterusnya, pasti nggak suka. Akhirnya orang itu menyatakan, wallahi kalau gitu saya tidak akan lagi berzina. Apa kata Nabi SAW? Beliau mendoakan, Allahumma gfir lahu dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, jaga farajnya. Jadi ini juga berlaku untuk kita, untuk anak-anak kita. Doakan. Tidak hanya doa, tapi yang ini yang perlu. Allahumma gfir li auladi dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Baca doa ini untuk anak-anak kita. Ya Allah, ampuni dosa dari anak-anakku, sucikan hati mereka, jaga faraj mereka agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan atau yang sejenis itu, liwat dan seterusnya. Jadi doakan anak-anak kita ya. Pertanyaan naon tadi teh? Tidak mengulangi riba, mengulangi dosa. Jadi agar kita tidak mengulangi dosa, pertama minta kepada Allah Azza, berdoa agar Allah mengistiqomahkan kita, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Kedua, gaul dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, dan jauhi lingkungan pergaulan orang-orang buruk. Hijrah. Kata Rasul SAW, al-muhajiru man hajara ila man hajara ma nahallahu wa rasuluhu.
Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, termasuk lingkungan pergaulan yang buruk. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Pilih kawan-kawan bergaul yang baik-baik. Jauhi kawan-kawan bergaul circle-circle yang buruk yang dulu kita pernah punya masalah kelam di sana. Jauhi. Kegagalan orang yang hijrah sekarang adalah dia bertobat tapi teman-temannya masih yang dulu, yang pernah menyeret dia kepada keburukan. Ya tetap kalau begitu masih terkontaminasi oleh racun-racun yang disemburkan oleh mereka melalui ucapan, melalui tingkah laku, kita akan terpengaruh. Jadi jauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kalau kita tahu iman kita ini lemah, di sana ada sumber fitnah, jauhi, jangan didekati, karena fitnah itu menyambar kuat, hati kita lemah. Jangan sok jago-jagoan, saya mah iman kuat, ilmu sudah cukup, saya tidak akan tergoda. Nggak boleh. Nih ada banyak orang hebat kemudian tergoda sampai kufur. Tahu ayat dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Setan berkata ke orang, kufur kamu, diturut kufur. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa orang ini? Ahli ibadah, rahib. Oleh setan digoda agar berhenti ibadah, nggak tergoda. Apa akibatnya? Setan mencari jalan lain. Ada perempuan disakitkan oleh setan, nggak ada yang bisa menyembuhkan, dibawa ke rahib ini, ke ahli ibadah, sembuh. Pulang lagi, disakitkan lagi, dibawa lagi, sembuh. Akhirnya simpan di sana, akhirnya terjadi perzinahan sampai hamil. Setelah hamil, aduh takut ketahuan, takut dihukum mati. Anaknya dibunuh, dicekek. Aman. Lalu muncul ketakutan oleh setan. Ibunya tuh bisa ngomong nanti. Cekek lagi dia. Cekek lagi. Dua. Tadinya ahli ibadah. Jauh dari kesenangan dunia. Jauh dari godaan. Akhirnya terjerumus ke dalam pertama perzinahan. Yang kedua pembunuhan. Akhirnya dihukum mati. Mau dihukum mati, dipenggal, dipancung, setan datang. Kamu mau selamat, saya selamatkan. Syaratnya sujud kamu ke saya. Dalam kondisi terdesak, malu, ingin selamat untuk bertobat, nggak ada jalan lain agar selamat, sujud. Ketika sujud, setan tertawa lalu berkata, saya berlepas diri dari kamu, saya pun takut kepada Allah. Lalu hukuman mati dilaksanakan dalam keadaan sujud ke iblis. Kufur, murtad, su'ul khatimah. Padahal tadinya apa? Ahli ibadah. Tahu nggak iblis? Iblis ahli ibadah. Kenapa bisa belok? Ketakaburan, kesombongan. Dan banyak lagi contoh. Nah, ada orang ulama tapi bujangan. Ada ulama diinginkan oleh banyak ahwat tapi dia bertahan membujang. Dia ahli membantah khawarij. Tapi saudara sepupunya perempuan khawarij. Dia harus selamatkan, ini kerabat saya. Nggak ada cara untuk bisa menyelamatkannya kecuali dengan cara dinikahi, nanti didakwahi. Dibini dulu lalu dibina. Dinikahi. Apa yang terjadi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Terpengaruhi oleh istrinya. Para ulama berilmu, imannya kuat, tersambar fitnah. Makanya
bapak-bapak kalau nikah lagi jangan pakai prinsip itu. Tapi balikan. Dibina dulu. Kalau sudah bisa terbina baru dibini. Jangan bini dulu bina. Susah loh. The power of emak tahu kan? Ras terkuat di muka bumi. Jangan macam-macam lah ya. Nah, jadi jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Jadi pertama berdoa, yang kedua jauhi pergaulan yang buruk. Ketiga tetaplah mencari ilmu. Karena ilmu adalah hidayah dan ilmu akan menjaga kita dari penyimpangan. Itu poin pertama. Pertanyaan kedua, ada orang sudah tahu ilmu syar'i tapi terlibat pinjol, riba. Gimana itu? Itu real nyata. Banyak ikhwan akhwat tahu hukum riba karena kepepet terdesak dia pinjol. Setelah dikejar-kejar sama debt collector, rata-rata yang itu nggak bisa bayar. Baru nangis Bombay, baru curhat ke ustaz, ingin agar ustaz membayarkan. Tapi modusnya bertanya, minta solusi. Kalau saya menjawab, solusinya bayar. Caranya bayarnya gimana? Itu urusan dunia, bukan urusan syar'i. Kalau konsul ke ustaz, pasti urusan syar'inya. Secara syar'i itu wajib dibayar. Terus bagaimana cara teknis membayar, mengumpulkan uangnya? Konsultasikan ke ahli ekonomi. Sudah gitu saja. Kumade ya tuh ya. Jadi itu termasuk orang yang tidak mengamalkan ilmu. Tahu haram tapi dilanggar ya. Dan itu berbahaya, dosanya lebih besar dibanding orang-orang yang tidak tahu. Ini mohon maaf sudah terlewat 8 menit. Sampai di sini saja dulu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana sedang berada di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Kota Pekanbaru. Progres yang akan kita capai dan akan kita rencanakan pada tahun ini adalah memindahkan ruang sholat dari ruang sholat sementara ke ruang sholat lantai 1. Sehingga kita berencana bi'idznillah azza wajal untuk kita mulai pembangunan dinding lantai 1, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas yang ada di dalam lantai 1 Masjid Al-Hijrah. Mulai dari ruang mihrab, kemudian sarana pendukung lainnya. Ini akan kita progreskan insyaallah ta'ala dari sisi penggunaan areal masjid. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, masih tetap berjalan progres lantai 2, ruang sholat akhwat, yaitu pembangunan tiang dan rooftop lantai 2 Masjid Al-Hijrah. Bi'idznillah azza wajal, ini akan menjadi fokus pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yayasan Asil Cahaya Tauhid pada pembangunan Masjid Al-Hijrah. Adapun untuk asrama, sekarang sudah mulai pembangunan lantai 2 dari asrama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Mudah-mudahan ketika Allah tabaraka wa taala memudahkan selesainya pembangunan lantai 2, kita akan melakukan juga penambahan santri yang akan bisa kita terima untuk belajar agama, belajar akidah sahihah, belajar sunnah nabawiyah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tentu bersama antum dan antunna, ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di mana antum berada. Ana kembali menghimbau
kembali mengajak, mari kita fastabiqul khairat, membangun kebaikan untuk diri kita sendiri dengan jalan berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendonasikan sebagian harta kita untuk dakwah, sehingga dengannya kita membangun kebaikan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan itu kepada kita dan berfirman kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan, donasikan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Dan sebaik-baik tempat berdonasi adalah rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, masjid yang sedang kita rencanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahkan dalam progres pembangunan sekarang ini. Dan sebaik-baik tempat juga adalah tempat di mana kaum muslimin menimba ilmu, menuntut ilmu untuk menyebarkan dakwah dan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mudah-mudahan bersama antum saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita saling bahu-membahu, saling fastabiqul khairat, saling bergandengan tangan untuk membangun kejayaan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Semoga keberadaan kita bersama di dunia dalam al-jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah di permukaan bumi, membuat kita diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan untuk bersama-sama menghuni surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak, pengguna